Hai sobat investor, kembali lagi ke channel saya. Di kesempatan kali ini kita akan bedah laporan keuangan kuartal pertama emiten baja. Kalau teman-teman tahu atau cek, PT Baja ini adalah PT Sarana Sentral Baja Tama. Sebelum kita masuk ke bagian sana, kita kenali dulu perusahaannya. Bagaimana kita tahu perusahaan ini? Banyak cara ya. Bisa dari website perusahaan, kemudian dari public expose, dari laporan bulanan juga tahunan, dan juga melalui Google. Kita cari informasi yang terkait dengan perusahaan ini. Yuk kita mulai cek. Untuk cara pertama pengenalan perusahaan ini, kita bisa googling. Kita ketik saja nama perusahaannya di bagian kata kunci pencarian. Ini adalah situs resmi dari perusahaan. Kita klik. Sudah muncul. Nah, teman-teman bisa baca di sini ya terkait dengan PT Sarana Sentral Baja Tama. Apa bidangnya, apa yang mereka lakukan, apa produknya. Oke, bisa kita lihat di profile. Nah, ini adalah profil PT Sarana Sentral Baja Tama. Jika kita perhatikan, ini adalah perusahaan di mana produknya adalah berupa lembaran baja galvanis ataupun lapisan koil. Ini dipergunakan oleh konstruksi, elektrikal, permesinan, kemudian juga otomotif serta peralatan lainnya. Di sini juga kita tahu produk apa saja yang bisa dihasilkan oleh perusahaan ini. Ada galvanis, sarana loom, sarana color. Jika diklik, sobat investor bisa tahu apa saja yang menjadi produk dari perusahaan ini. Oke, sekilas kita sudah tahu. Cara kedua untuk mengenal perusahaan ini bisa kita lihat dari public expose baja. Untuk public expose biasanya saya mencari tahu dari idx.co.id. Jika sudah masuk, kita melihat public expose. Untuk public expose kita bisa melihat dari berita, pengumuman, ketik kata kunci public expose baja. Kemudian cari. Nah, di sini akan ada muncul hal-hal yang terkait dengan public expose emiten baja. Yang saya ambil di sini adalah public expose yang terakhir, yaitu tanggal 2 Agustus 2021. Silahkan kita klik. Kita tunggu hasilnya. Oke, ini sudah terbuka. Kita lihat dan kita perhatikan agenda apa yang ada di public expose. Di sini ada 7 agenda, yaitu membahas sekilas tentang perseroan, manajemen perseroan, kinerja keuangan, penetapan penggunaan laba bersih, kemudian rencana strategis 2021, kemudian juga ada rencana penambahan modal, dan ada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab biasanya mereka lampirkan terpisah. Nah, di sini di laporan hasil public expose tahunan, ini adalah sesi tanya jawab dari public expose. Ya, langsung kita lihat. Di laporan hasil public expose, sini akan terlihat siapa penanya, kemudian siapa yang menjawab, apa pertanyaannya, dan apa jawabannya. Sobat investor bisa lihat dan perhatikan apa yang menjadi pertanyaan dan juga bagaimana jawaban dari pihak manajemennya. Oke, kembali lagi ke materi public expose. Kita lihat sekilas saja ya. Di bagian sekilas perseroan, ini menjelaskan secara singkat awal didirikannya perusahaan hingga tahun 2017 mereka memperoleh sertifikasi. Kemudian di manajemen perseroan, di sini disampaikan siapa yang menjadi dewan komisaris dan direksi. Kalau kita perhatikan lebih seksama, ini sepertinya ada nama keluarga. Komisaris utama Bapak Sudiarto Surjo Prahono. Direktur ada Panji Surya Surjo Prahono. Di komisaris ada Bapak Ibnu Susanto. Kemudian di direktur utama ada Handaja Susanto, ada Entario Wijaja Susanto. Sepertinya ini dulu adalah perusahaan keluarga. Oke, kita lihat juga kinerja keuangan. Ini adalah kinerja keuangan tahun 2020. Kemudian di agenda keempat, penetapan penggunaan laba, di sini disampaikan laba bersih dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan. Jadi tidak ada dividen. Untuk rencana strategis di tahun 2021, mereka menjelaskan di sini bahwa mereka akan fokus untuk meningkatkan kinerja perseroan dan melakukan efisiensi pada biaya produksi serta optimalisasi produk penjualan. Di agenda ketujuh, mereka ada rencana untuk right issue dengan menerbitkan 610 juta lembar saham. Kemudian ada sesi tanya jawab. Oke sobat investor, untuk public expose demikian. Kita akan cek lebih dalam lagi di laporan keuangannya. Untuk mendapatkan laporan keuangan terakhir kuartal pertama 2022, kita tinggal ketik kata kunci di sini laporan keuangan baja.
Nah, di sini sudah muncul, atau sobat investor juga bisa melihat dari perusahaan tercatat, laporan keuangan dan tahunan. Ketik kode perusahaan Baja tahun 2022 periode triwulan pertama, kemudian cari. Nah, di sini juga muncul, itu sama saja ya. Oke, ini sudah terdownload. Kita akan bedah laporan emiten Baja. Biasanya saya tertarik akan valuasi yang saya anggap penting dulu. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, return on equity atau ROE. ROE itu adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari ekuitas. Nilai saham itu adalah ekuitas dibanding dengan jumlah saham. PBV itu menjelaskan valuasi per lembar saham dibanding nilai buku per saham. EPS atau earning per share itu mengukur seberapa besar laba bersih perusahaan yang terkandung dalam satu lembar saham. Price to earning ratio menjelaskan valuasi harga per lembar saham dibandingkan dengan laba per lembar saham. Di sini saya akan tuliskan rumusnya. ROE itu adalah laba bersih dibanding dengan ekuitas. Nilai saham ekuitas dibagi dengan jumlah saham. PBV harga saham dibagi dengan nilai saham. PS laba bersih dibagi dengan jumlah saham. Price to earning ratio harga saham dibagi dengan PS. Oke, kalau kita sudah hafal, kita tinggal memasukkan data-data yang dari laporan keuangan ke dalam format Excel yang sudah kita buat. Kita mulai dari ekuitas, jumlah ekuitas. Perlu diperhatikan, di sini saya membuat satuannya adalah dalam satuan miliar. Jadi untuk nilainya saya harus menyesuaikannya. Laba bersih yang saya ambil di sini yaitu laba atau rugi periode berjalan. Untuk mendapatkan nilai ROE, kita harus mendapatkan nilai bersih dalam setahun. Kenapa dikalikan 4? Karena dalam setahun itu 4 kuartal. Return on equity-nya minus 22,95%. Kemudian jumlah saham, untuk jumlah lembar saham itu di bagian sini ya, modal ditempatkan dan disetor penuh 1,8 miliar lembar saham. Untuk harga saham saat ini di harga Rp196. Kita sudah peroleh rasio-rasio return on equity minus 22,95%. karena memang perusahaannya sedang merugi. Kemudian price to book value-nya 1,7 kali. Baik sobat investor, di sini kita akan melihat lebih dalam lagi kinerja keuangan emiten Baja. Kita akan melihat laba rugi, neraca dan juga arus kas. Untuk laba rugi, di sini saya sudah buatkan formula di Excel. Jadi saya tinggal copy paste data yang ada di laporan keuangan. Namun perlu sobat investor ketahui bahwa nilai-nilai tersebut juga harus kita perhatikan di bagian cek laporan keuangannya. Data-data tersebut dari mana sehingga kita paham nilai tersebut. Oke, kita mulai dari revenue, pendapatan usaha. Biaya pokok produksi. Beban usaha. Dan laba bersih. Dari kinerja laba rugi, di sini terlihat bahwa kinerja tahun lalu itu lebih bagus dibandingkan dengan kinerja saat ini di kuartal pertamanya. Terlihat dari penjualan ataupun pendapatannya tahun lalu lebih besar dibandingkan tahun ini, dan perubahannya pun minus 22%. Laba kotor juga saat ini mengalami minus ya. Ini karena beban pokok produksi yang cukup tinggi. Malah kita lihat beban pokok produksi lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatannya. Kemudian perhatikan juga beban usaha. Beban usahanya naik 126% dibandingkan tahun lalu, hanya 3 miliar. Sedangkan tahun ini 6,8 miliar. Untuk laba bersih saat ini minus 11,6 miliar. Berbanding terbalik dengan kinerjanya tahun lalu di kuartal pertama, yaitu 42,9%. Dari sini saya melihat kinerjanya kurang memuaskan. Oke, kita lanjut dengan neraca keuangan. Di neraca kita akan melihat aset. Pertama kita lihat aset lancarnya. Jumlah aset lancar. Piutang usaha. Di piutang usaha ini ada pihak berelasi dan juga ada pihak ketiga. Di sini saya ambil kedua-duanya.
kas dan setara kas, dana yang dibatasi penggunaannya. Ini juga saya masukkan ke dalam kas dan setara kas. Kita lihat persediaannya. Total aset tidak lancar. Dan juga aset tetap. Di sini kita lihat neraca kuartal pertama tahun 2022 dibandingkan dengan neraca kuartal pertama tahun 2021. Untuk aset lancarnya sendiri ini mengalami kenaikan, namun perlu dilihat juga ini ada kenaikan yang cukup drastis di bagian piutang usaha, yaitu naik 171%, sedangkan kasnya menurun sebesar 37%. Untuk persediaannya kurang lebih sama. Dari sini kita ketahui bahwa persediaan akan habis dalam waktu 398 hari. Itu di bagian day sales in inventory. Karena laba bersihnya minus, sehingga ROA return on asset juga menjadi minus. Ini menjadi catatan penting juga bagi saya. Kembali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, kita bisa melihat secara detail di bagian CLK. Contohnya, kas dan setara kas, teman-teman bisa lihat di bagian catatan nomor 4. Baik sobat investor, ini adalah catatan laporan keuangan nomor 4, kas dan setara kasnya. Untuk kasnya sendiri ada dalam rupiah dan juga ada dalam dolar Amerika Serikat. Jadi total kas yang mereka punya saat ini adalah 68 juta. Sedangkan kas yang ada di bank dalam rupiah yaitu 31,8 miliar. Ada juga dalam dolar Amerika Serikat. Sehingga total kas mereka di bank yaitu 32,85 miliar. Mereka juga punya deposito berjangka. Teman-teman investor bisa lihat di sini di catatan nomor 4. Di bagian liabilitas dan ekuitas, kita akan melihat perubahan utang dan juga perubahan ekuitas. Sekarang kita akan masukkan data-datanya dari laporan keuangan untuk melihat perubahannya. Utang jangka pendek. Utang jangka panjang. Utang pajak. Utang usaha. Untuk utang usaha ini ada dua sobat investor, utang usaha pihak berelasi dan juga utang usaha pihak ketiga. Utang bank jangka pendek. Utang bank jangka pendek juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 40%. Untuk utang bank jangka panjang, perusahaan baja tidak ada. Total liabilitas 577,6 miliar. Kemudian kita lihat modal dana awal. Modal dana awal ini adalah modal yang mereka peroleh semenjak perusahaan mulai IPO. 180 miliar. Ditambahkan dengan tambahan modal di sektor bersih. Sama ya sobat investor. Sedangkan saldo laba atau laba ditahan itu minus. Saldo laba ditahan ini adalah akumulasi dari keuntungan yang mereka peroleh semenjak perusahaan itu IPO. Dari sini kelihatan ini masih minus dan minusnya juga semakin membengkak ya. Terus terang saya tidak menyukai dengan adanya minus pada saldo ditahan. Ini menunjukkan bahwa ini perusahaan banyak mengalami kerugian-kerugian di masa lalunya. Total ekuitas terlihat di sini, debt to equity ratio DER-nya adalah 2,85 kali. Jadi utang yang mereka miliki ini 2,85 kali dibandingkan dengan ekuitas. Ini sangat tinggi ya sobat investor. Untuk mengetahui utang ini dari mana saja, sobat investor bisa melihat langsung ke cek laporan keuangan. Contohnya, ini hal yang paling tidak saya sukai yaitu utang pihak berelasi jangka panjang. Bisa kita lihat di catatan 15 dan 27. Yuk kita cek. Ini dia sobat investor, utang pihak berelasi jangka panjang.
catatan laporan keuangan nomor 15. Ini adalah pihak-pihak berelasi dan perusahaan ini memiliki utang. Di sini dijelaskan juga bahwa berapa bunga yang harus mereka bayarkan. Sobat investor bisa baca secara detail ya di bagian catatan laporan keuangan nomor 15. Jika sobat investor ingat bahwa di public expose mereka ada melakukan rencana untuk penambahan modal dengan melakukan right issue. Dengan adanya penambahan modal ini tujuannya adalah untuk membayar utang, dan sebagian besar utang yang sangat besar itu berada pada pihak berelasi. Tentunya uang yang mereka ambil dari para investor itu akan diberikan kepada pihak berelasi, dan ini merupakan berita yang kurang bagus bagi kita sebagai investor. Kita juga bisa mengupdate berita terkait dengan rencana right issue dari PT Baja. Yuk kita cek. Nah, ini berita tanggal 30 Juni tahun 2021. Ini rencana right issue untuk melunasi utang, dan 98,42% ini digunakan untuk melunasi utang kepada Sarana Steel selaku pihak terafiliasi. Artinya uang itu akan ke pihak berelasi. Dan berita terbaru bahwa OJK masih belum memberikan izin terkait dengan right issue ini. Oke, itu sebagai gambaran tentang kualitas daripada manajemen Baja. Memang di current ratio dan quick ratio ini kelihatannya bagus. Namun di sini kita harus hati-hati dan juga jeli melihat detail setiap utang yang timbul dan juga modal yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah contoh di mana current ratio dan quick ratio-nya cukup bagus, namun di sisi utang ini sangat besar, dan juga utang berbunga sebagian besar itu adalah terhadap pihak berelasi. Dan tentu saya pribadi kurang menyukai dengan tipe perusahaan yang memiliki utang terhadap perusahaan yang masih terafiliasi. Bisa jadi bunga dari utang tersebut diambil dari laba bersih dan disetor kepada PSP. Oke, demikian terkait dengan liabilitas dan ekuitas. Sobat investor bisa lebih mendalami lagi laporan keuangannya. Sekarang kita masuk ke bagian arus kas. Kita lihat kas dari aktivitas operasi. Penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, dari sini juga kita bisa melihat kinerja arus kas di kuartal pertama tahun ini dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu. Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi ini minusnya sangat besar dibandingkan dengan tahun lalu yang juga minus. Nah, di sini juga kita bisa melihat penerimaan kas dari pelanggan. Jika kita kurangi dengan hasil dari penjualan, ini juga minus. Jika kita perhatikan, pembayaran kas dari penerimaan kas itu lebih besar, sebesar 129,4%. Artinya apa? Kas atau uang yang kita berikan kepada pemasok itu lebih besar daripada kas yang kita terima dari pelanggan. Artinya boncos dong. Kemudian kita juga bisa membandingkan penjualan terhadap CFO-nya atau kas dari operasional. CFO itu adalah cash from operation. Untuk capex, untuk capex 854 juta atau 0,85 miliar. Sedangkan tahun lalu itu 2,6 miliar. Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk arus kas pendanaan 12,64 miliar berbanding dengan tahun lalu 6,63 miliar. Sedangkan untuk penurunan atau kenaikan kas bersih di kuartal pertama ini berkurang 50 miliar, sedangkan di kuartal pertama tahun lalu itu naik 7,11 miliar. Untuk arus kas yang penting kita perhatikan yaitu kas dari operasionalnya minus, kemudian juga penerimaan kas dari pelanggan dikurangi dengan penjualannya juga minus. Pembayaran kas kepada pemasok itu lebih besar dibandingkan penerimaan kas yang diperoleh dari pelanggan. Satu hal lagi, free cash flow itu adalah CFO dikurangi dengan capex. Sobat investor, demikian secara sederhana dan singkat terkait dengan laba rugi, neraca, dan juga arus kas di laporan keuangan yang telah dibahas. Sobat investor juga bisa melihat informasi histori dari perusahaan tersebut. Kalau saya biasanya melihat dari situs Stockbit. Perlu diketahui ini bukan endorse ya. Kebetulan saya pengguna Stockbit dan di sana cukup lengkap data yang disajikan. Bisa kita cek.
Kemudian kita lihat di bagian financial. Nah, di sini ada income statement, kemudian balance sheet dan juga cash flow. Di sini saya buatkan annual. Nah, berikut grafik bersih baja. Jadi tidak stabil, SWOT investor naik turun. Bahkan di tahun 2018 perusahaannya rugi sangat dalam, hampir 100 miliar. Oke, kemudian kita bisa lihat di bagian balance sheet. Di bagian saldo laba ini terlihat bahwasannya modalnya semakin lama semakin banyak tergerus. Terlihat grafiknya banyak yang minus. Ini menunjukkan bahwa kinerjanya di tahun-tahun sebelumnya cukup buruk hingga sampai tahun 2021 dan juga kuartal pertama 2022 saldo labanya masih tetap minus. Tentu ini pengaruh terhadap dividen. Jika saldo laba minus, perusahaan tidak akan memberikan dividen bagi para investornya. Jika kita perhatikan grafik selama 1 minggu ini sudah minus 36%. Untuk 3 minggu ini sudah minus 26%. Untuk year to date itu sudah minus 41,30%, dan untuk setahun minusnya sudah 59,17%. Baik sahabat investor, demikian secara sederhana kita melakukan bedah laporan keuangan. Dari sini kita akan melihat prospek daripada perusahaan dan juga kita melihat kinerja di masa lalunya, kualitas manajemen, dan faktor-faktor ini menjadi dasar bagi kita untuk berinvestasi. Salam profit bagi sobat investor. Terima kasih.